karena produktivitas dengan kesibukan itu kan beda. Ya kalau produktivitas itu ada hasilnya kan, ada hasil yang betul-betul memberikan kontribusi kepada bisnis. Nah kalau sibuk doang ya udah kerja rutinitas gitu, ya selesai satu pindah lagi yang lain, selesai lagi pindah yang lain, bahkan mungkin multitasking gitu ya, belum selesai satu ada lagi tambah lagi. Di 2025 banyak perusahaan berlomba kejar target efisiensi dan digitalisasi. Tapi di balik itu, leader mulai melihat gejala tim loyal malah burnout, resign diam-diam, atau kehilangan inisiatif. Kenapa ini terjadi dan bagaimana cara coach memulihkannya lewat pendekatan coaching? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini lagi ada agenda apa nih Coach hari ini selain rekaman? Setelah itu biasa ada coaching sesi nanti siang. Oke, wah mantap nih kalau misalkan teman-teman memang mau ada sesi coaching bareng Coach Adit nih, boleh banget langsung tulis di kolom komentar nih. Ya benar ya Coach ya? Oke. Nih topiknya lagi enak banget buat dibahas nih Coach, karena banyak tim tuh yang suka burnout di kerjaan gitu ya Coach ya. Dimana sedangkan perusahaan itu tuh butuh yang efisiensi waktu, terus target harus benar-benar dikejar banget, apalagi di era digitalisasi, benar ya Coach ya? Nah ini tuh ada pertanyaan Coach, kenapa sih banyak tim yang kelihatannya produktif, tapi ternyata sedang dalam kondisi kerja autopilot atau burnout tersembunyi Coach? Jadi di tim yang burnout ya, gitu. Gejalanya tim yang burnout tuh kayak gimana sih? Mungkin kayak kurang fokus, terus kayak ada tekanan mungkin. Apalagi ya Coach? Apa ya? Ya biasanya sih mereka emosian ya, suka emosi juga. Betul. Marah-marah lah, nangis lah, ngomel-ngomel lah, apa. Terus juga mungkin telat juga, suka kesiangan bangun. Kemudian ya kerjanya juga ya, tadi ya udah kayak zombie ya. Waktu kayak zombie tuh udah nggak ada ekspresi apa gitu. Flat ya Coach ya? Flat, bisa juga aja macam-macam sih reaksinya gitu. Nah pertanyaannya kelihatannya dia produktif gitu, sebetulnya nggak produktif ya, tapi burnout. Bukannya kelihatan produktif sih, sebetulnya kelihatannya sibuk gitu ya. Emang sibuk gitu ya, karena produktivitas dengan kesibukan itu kan beda. Ya kalau produktivitas itu ada hasilnya kan, ada hasil yang betul-betul memberikan kontribusi kepada bisnis. Nah kalau sibuk doang ya udah kerja rutinitas gitu, ya selesai satu pindah lagi yang lain, selesai lagi pindah yang lain, bahkan mungkin multitasking gitu ya, belum selesai satu ada lagi tambah lagi, kerjakan dua, ada lagi kerjaan, jadi kerjanya mengerjakan 3 hal gitu kan, tambah lagi mengerjakan 4 hal sekaligus, lama-lama ya stres lah gitu, capek. Itu karena yang multitasking mungkin ya Coach ya? Ya karena dia ya sibuk aja gitu. Sibuk aja tapi tidak memberikan hasil yang berdampak secara jelas gitu loh. Kalau misalkan dia produktif berarti dia ada hasil yang dimunculkan atau kayak ibaratnya dampaknya tuh ada gitu Coach? Betul gitu ya, produktivitas dihitungnya seperti itu, bukan hanya sekedar kuantitas kerjaannya yang selesai berapa banyak gitu. Menurut saya ya, kalau kayak gitu memang udah harus begitu gitu ya. Kuantitas kerja ya harus selesai sesuai dengan kuantitas kerja yang ada. Tapi dari kuantitas kerja yang selesai itu seberapa sih yang memberikan dampak kepada bisnis gitu ya. Nah itu yang disebut produktivitas. Kebanyakan itu tim kalau misalkan burnout pada saat bekerja itu kenapa Coach? Kalau karena kenapa ya mereka bekerja betul-betul karena keharusan aja gitu ya. Harus mengerjakan A, B, C, D tanpa tahu sebetulnya ini fungsinya apa. Yang kedua, jadi dia nggak tahu nih yang dia kerjakan itu tuh sebetulnya maksudnya apa sih gitu ya, dampaknya apa. Jadi kerja tanpa makna. Makna buat perusahaan, makna buat dirinya gitu ya, makna buat bisnis apa sih gitu ya. Dia nggak tahu kontribusi, dia sendiri nggak tahu dia punya kontribusi apa, yang penting harus dikerjakan aja gitu. Jadi hanya sekedar keharusan atau job desk aja gitu. Dan tentunya loadingnya ya sudah semuanya memang suatu keharusan, loadingnya, bebannya banyak gitu. Jadi setiap
hal yang harus dikerjakan itu ya secara kuantitas bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi nggak ada ruang juga untuk istirahat. Karena penting juga nih untuk menghindari burnout ya. Ada waktu-waktu untuk istirahat gitu ya. Jadi ini pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana gitu, pindah lagi yang kerjaan yang lain, pindah lagi kerjaan yang lain. Akhirnya dia nggak ada waktu untuk istirahat, dan juga dia nggak tahu ini kerjaannya ini nanti seperti apa gitu ya. Dampaknya ya kerja yang hanya disuruh-suruh aja gitu. Karena harus gini, harus gini, harus gini. Tapi dia sendiri nggak tahu gitu. Nanti dampaknya seperti apa gitu. Jadi dia nggak dapet tuh makna dalam bekerjanya gitu loh. Ya kan? Makna dalam bekerja dia itu untuk apa gitu loh. Suruh ngerjain ini, tapi ini apa sih fungsinya, dampaknya gitu loh. Ya kan? Kamu suruh bikin konten IG, harus bikin karusel. Gunanya apa gitu. Misal contoh ya gitu. Dan ada hasilnya nggak sih sejauh ini gitu ya. Kalau ternyata memberikan hasil itu kan ada kepuasan ya. Nah, kepuasan itu tuh bisa mengurangi burnout, bahkan bisa menghilangkan burnout itu sendiri gitu ya. Tapi kalau ya udah, ini udah selesai, kerja lagi yang lain, udah selesai kerja lagi yang lain, jadi nggak ada evaluasi, nggak ada waktu untuk bernafas, nggak ada ngelihat hasil-hasil seperti apa, ya akhirnya burnout gitu. Overload lah akhirnya. Burnout, meledak tuh. Meletup. Oke. Berarti kalau misalkan yang ibaratnya tim misalkan dikasih kerjaan A, nah kerjaan A ini tuh mereka harus tahu dampak dan maknanya, dan dampaknya ya coach ya. Iya. Berarti kalau misalkan ada pekerjaan B lagi, dia pun harus tahu dari pekerjaan B ini makna dan dampaknya itu seperti apa. Betul. Ke dirinya maupun ke perusahaan yang dia bekerja. Gitu. Betul. Cuman memang gini ya, harus diperhatikan juga. Banyaknya pekerjaan ini karena apa dulu nih, harus ditelusuri juga kan. Apakah karena memang banyak gitu ya, bertubi-tubi, artinya dipengaruhi oleh jumlah customer nggak sih gitu ya. Yang ada, harusnya kan semakin banyak customer semakin banyak kerjaan ya. Iya. Tapi kalau customer nggak ada, terus kerjanya semakin nambah, ini aneh nih. Iya. Jangan-jangan karena bisa jadi dari karyawannya sendiri gitu ya, tadi menunda-nunda gitu ya. Menunda-nunda akhirnya bertumpuk. Atau pekerjaan sebelumnya sering buat kesalahan, akhirnya numpuk-numpukan, kesalahannya kan harus dibenerin. Sedangkan datang lagi kerjaan baru. Salah lagi, benerin, harus bener lagi, numpuk lagi, dapat lagi kerjaan baru. Terus saja akhirnya ya secara kuantitas numpuk gitu. Ya, jadi harus dilihat juga sih dari dua sisi ya. Gitu, dari sisi karyawannya sendiri, apakah mereka juga kerjanya efektif gitu ya. Alur kerjanya banyak nunda-nunda kah, banyak kesalahan kah, yang nggak pernah beres-beres gitu ya, akhirnya di belakang numpuk semua. Atau memang hal-hal yang harus dikerjakan tuh banyak yang nggak penting sebetulnya. Kalau dilihat dari pengaruhnya ke mendatangkan customer misalnya, atau pengaruhnya dari kualitas dari produk misalnya gitu ya. Kalau pekerjaan itu semakin banyak mendatangkan customer kan itu memang jelas dong gitu ya. Terasa dampaknya, maknanya tahu gitu kan. Oh, dengan saya bekerja gini ternyata datang customer sekian banyak gitu. Tapi kalau nggak juga nih harus dilihat juga ya. harus dievaluasi lagi gitu. Kalau nggak nanti kita bekerja tuh kayak robot aja gitu ya, autopilot tadi kayak robot gitu. Cuma sekedar karena ada hal yang datang langsung dikerjain gitu. Tapi nggak tahu nih datang ini emang harus dikerjain atau enggak gitu loh. Oke. Kalau robot kan gitu ya. Iya. Kalau bahan bakunya datang dia langsung kerjain. Iya, betul. Tapi kalau dia kan nggak penting tuh robot itu, bahan baku datang dia nggak penting bahwa nanti ini hasilnya nih memang benar-benar akan dipakai atau enggak gitu kan. Yang penting dikerjain. Oke. Gitu. Nah, sebagai seorang leader nih coach, gimana sih cara ngelihat kalau si tim ini tuh misalkan orang A ini kerjanya tuh yang ciri-cirinya ya. Kayak misalkan dia tuh orangnya yang kerjanya autopilot, atau enggak yang orang yang memang produktif, atau enggak ada orang C yang emang dia cuma ya udah ngerjain aja gitu. Iya. Balik lagi ke yang tadi saya jelaskan ya. Atasan tuh harus bisa melihat sih yang dia kerjakan itu dampaknya seperti apa nih pada bisnis,
misalnya kepada jumlah customer yang datang contohnya gitu ya, terhadap kualitas produknya. Kalau ada perubahan, ada peningkatan karena itu, berarti itu produktivitasnya bagus gitu. Cuma kalau sekedar hari ini ada 10 kerjaan, selesai 10 kerjaan, ya itu menurut saya belum disebut produktivitas ya. Belum disebut produktif itu ya. Ya itu hanya persentase penyelesaian pekerjaan aja. Sekedar angka persentase. Kalau misalnya 10 kerjaan selesai 9, jadi persentasenya 9 dibagi 10 kali 100%, udah sih cuma gitu doang gitu. Tapi apakah itu menunjukkan produktivitas? Ada yang bilang itu produktivitas, tapi kalau saya pribadi mengatakan itu belum. Jadi harus dilihat lagi nih, memberikan hasil nggak kepada tujuan akhir dari yang dikerjakan itu. Contoh kamu, setiap hari dikasih tugas nelpon 10 customer, 10 prospek gitu ya. Cuman dari 10 itu udah telepon aja gitu kan. Nggak ada dampak. Dampaknya apa kalau misalnya nelpon 10 customer? Harus misalnya ada yang mau ketemu misalnya gitu kan, atau ada yang mau Zoom meeting. Nah itu kelihatan produktivitasnya kan gitu. Itu maksudnya. Oke, kalau misalnya berarti dinilai produktif itu ketika dia emang memberikan hasil dari apa yang dia kerjakan. Betul. Jadi hasilnya itu bukan sekedar dapat 10 nama gitu kayak gitu. Itu mah cuman itu doang ya. Cuman angka kuantitas aja gitu kan. Tapi apakah dari 10 nama itu berapa yang akhirnya mau melanjutkan ke proses berikutnya, misalnya Zoom meeting gitu ya, atau yang minta dikirim proposal. Nanti ketika minta dikirim proposal, dari berapa proposal yang mau meeting berapa gitu kan. Jadi dampak-dampaknya itu harus ada ini ya, ada hasil gitu. Ke dampak ke proses hal berikutnya. Kalau cuma sekedar udah setiap hari 10 customer gitu kan, udah 10 aja setiap hari, 10 customer seminggu berapa? 50 ya kan, sebulan 50 kali 4 ya 200 udah begitu doang ya kan. Itu berarti masih kayak robot kalau kayak gitu. Oke. Nah kalau misalkan dengan menggunakan pendekatan coaching nih coach, itu apakah seorang leader bisa kayak mendekati tim biar dia tuh nggak yang burn out, biar dia kerjanya produktif gitu coach? Oke. Ya yang di sini yang di coaching dua ya, jadi leadernya maupun karyawannya gitu. Leader dulu harus di coaching ya kan. Di coaching intinya adalah agar mereka bisa melihat apakah dia memberikan tugas ke karyawannya itu sudah benar atau belum, ya kan. Apakah yang dia kasih kerjaan ke karyawan itu memang memberikan hasil produktif atau enggak, ya kan. Apakah perlu semua report-report dibikin misal gitu ya. Apakah perlu tahapan ini harus dilakukan ya. Jadi harus dilihat lagi, dievaluasi ulang lagi pekerjaan yang mana yang betul-betul penting ya kan, yang mana yang memang sudah harus dihilangkan misalnya gitu. Karena mungkin nggak efektif lagi, contoh gitu ya. Jadi coachingnya atasnya dulu nih gitu ya, baru ke timnya. Karena dengan atasannya dulu yang di coaching, sehingga atasannya menyadari bahwa ada hal-hal dalam pekerjaan timnya yang harus diubah, itu bisa mencegah burnout gitu loh. Pencegahan burnout itu ya dari atasannya. Nah ketika timnya juga ya perlu ada proses pencegahan juga kan, burnout di situ ya. Coaching kan fungsinya di pencegahan sebetulnya, lebih dampaknya lebih bagus di pencegahan. Kalau sudah terjadi burnout, udah stres, mungkin nggak perlu di coaching, harusnya konseling gitu. Oke. Kayak konsultasi ya? Iya harus konseling ke psikolog atau apa gitu ya. Tapi kalau masih berupa hal yang bisa dicegah, itu coaching bagus banget. Jadi sebelum terjadi. Nah jadi ketika ke tim juga lebih kepada pencegahan sih, supaya dia terhindar dari burnout itu ya. Misalnya dengan di coaching menseleksi pekerjaan-pekerjaannya sendiri, yang mana yang memang yang bisa memberikan produktivitas, yang mana yang enggak, mana yang urgent, mana yang important misalnya gitu ya. Terus maknanya apa dari pekerjaan tersebut buat dia, dampaknya gitu ya, hasil akhir yang dia ingin dapetin apa, dan apakah dia bisa melihat itu hasil akhir itu. Mungkin kamu sendiri pernah ya merasakan selesai kerja itu kayaknya malah seger, malah semangat. Pasti karena hasil kerjanya itu berdampak gitu loh. Kamu tahu dapat sesuatu, mendapatkan hasil yang jelas. Misalnya closing hari ini berapa orang gitu kan itu jelas ya. Dampaknya ya.
Pasti selesai kerja tuh kan kayak seger, semangat gitu. Tapi kalau cuma kayak robot aja pulang ya udah letih gitu. Iya, iya. Nah itu kan. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalkan buat teman-teman nih sebagai seorang leader, bahkan manajer, HR, atau bahkan business owner yang sedang mengembangkan bisnisnya, kalau memang melihat kayaknya dari pekerjaan yang sekian banyak kayak ini bisa bikin timnya burnout, bisa langsung aja konsultasikan dengan Coach Adit gimana untuk pengembangan timnya melalui pendekatan coaching. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.